tadi, setelah dibahas ya mungkin ada juga, pentingnya begitu ya ketokohan dan, lain-lain yang mungkin masih, harus disinergitaskan lagi baik itu di daerah maupun juga ke nasional. Tapi ada sejumlah faktor ini yang sempat terjadi juga ya di internal, partai, P3 ini, misalnya dinamika kepemimpinan dan juga mungkin, dualisme kepemimpinan tadi dan juga perselisihan internal. Apakah hal-hal seperti ini juga berpengaruh begitu ya terhadap, pandangan konstituen terhadap partai? Ya, kalau dikatakan berpengaruh pasti ada pengaruhnya itu, Awis ya. Biasanya kalau di banyak negara yang maju ya, pergantian kepemimpinan politik di partai itu banyak faktor atau variabel. Ya, salah satu variabel yang banyak dipertimbangkan kalau di negara-negara yang di mana partai politik itu sudah paham betul tentang pemasaran politik atau sudah punya sen yang kuat ya pentingnya dan butuhnya pemasaran politik, maka dinamika elektoral itu menjadi pertimbangan penting. Ya, bahkan biasanya ada tradisi di banyak negara gitu, evaluasi kepemimpinan politik ketua umum itu salah satunya didasarkan pada seberapa kesuksesan, tingkat kesuksesan di dalam mengawal proses pemilu. Ya, misalnya untuk pemilu, apa namanya, contohnya ya pileg, pilpres seperti itu, dan tentu ada pemilu lain kayak pilkada misalnya begitu. Nah, kepemimpinan itu juga biasanya menjadi salah satu variabel ya penting gitu. Nah, cuma di Indonesia saya lihat kan, apa, itu bukan variabel utama juga ya. Mmm, Dan kalau kita lihat kan kepemimpinan misalnya perubahan kepemimpinan di P3 itu kan, salah satunya, saya lihat bukan faktor dari dinamika elektoral itu yang sangat dominan ya, tetapi ada hal-hal lain gitu ya yang terkait dengan dinamika pada level elit ya. Eee Terkait dengan dukungan pada pemerintah, kemudian, terkait juga dengan isu-isu yang lain yang sebelumnya misalnya ketua umumnya Gus Romi waktu itu kena KPK misalnya begitu ya, kemudian diganti dengan, apa mhm. namanya, apa namanya, ketua sebelum Pak Mardiono ya, kemudian, digantikan berikutnya ke Pak Mardiono, seperti itu melalui, proses Mhm, yang melahirkan sebagai PLT ya, ketua umum. Tapi intinya yang saya maksudkan adalah memang, partai P3 ini partai yang tantangannya cukup besar ya, mhm, Awis. Kenapa? Karena ini kan partai lama ya, yang mhm, saya kira banyak bersandar pada konstituen yang apa, tradisional seperti mhm, itu. Dan sementara kalau kita lihat kan, perubahan-perubahan apa, pemilih itu luar biasa. Kemarin lebih dari 50% itu kan pemilih di bawah 40 tahun gitu. mhm. Saya lihat upaya-upaya itu sudah dilakukan P3, misalnya dengan menunjuk Pak Sandi ya sebagai ketua Bapilu, bahkan saya lihat, upaya-upaya misalnya penggunaan media sosial dan lain-lain ya, untuk mendekatkan ke pemilih muda ya, itu Mhm. juga luar Nah biasa itu Pak, besar. sebetulnya itu pertanyaan saya selanjutnya juga, apakah, kemudian keberadaan Pak Sandi ini tidak memberikan, apa ya, insentif suara juga kurang berhasil begitu untuk P3? Ya mungkin, upaya-upaya sudah dilakukan itu sudah banyak juga ya, tetapi pertanyaannya kan kadang-kala begini, strategi, dalam mendekatkan, pemilih ya, itu kan saya kira butuh banyak, cara-cara yang lebih canggih dan lebih dekat gitu ya. Tidak hanya misalnya melalui platform media sosial saja, tapi Mmm, juga mungkin berbagai, kegiatan atau program-program yang lain yang bisa memperkuat basis-basis, apa namanya, kandidat maupun partai di daerah, kan mhm, gitu. Nah ini juga saya kira juga terkait kompetitor juga ya. Wis ya, misalnya begini, banyak misalnya, di P3 kan pemilih-pemilih ideologis sebenarnya ya, yang banyak masih bertahan di sana ya. Nah, kemudian kita lihat pasar elektoral kemarin itu kan berubahnya luar biasa juga dinamikanya. mhm, Ya, termasuk ada yang mengatakan meningkatnya money politik dan seterusnya gitu ya. mmm. Yang proses, di dalam basis apa, arena elektoralnya itu menjadi luar biasa keras, bahkan dianggap ada sebagian mengatakan brutal dan seterusnya. Nah, tampaknya para elit-elit P3 ini, apa, belum sepenuhnya siap ya berhadapan waktu kemarin ya untuk pemilu itu Dengan belum sepenuhnya perubahan-perubahan tersebut begitu Pak ya? perubahan-perubahan tersebut gitu dan itu, tuh kurang sepenuhnya terprediksi atau terantisipasi gitu ya. Jadi saya kira hal-hal yang, apa namanya, terkait dinamika elektoral itu perlu menjadi perhatian besar ya dari Mhm. partai-partai ya, khususnya yang apa, partai menengah dan bawah seperti termasuk, partai P3 ini gitu ya, Uwais ya.